Selamat datang di Broscast Bram Reza Rivo Ngobrol santai di di podcast. Yeay! Sebenarnya masalah yang dialamin sama anak-anak tidak hanya di film ini ya, itu kan sudah terjadi dari lama ya Mas ya. Dari kita kecil, bahkan dari sebelum kita mau iya gitu. Gimana caranya untuk mengimplementasikan ini menjadi zaman now? Karena kan masalah sekarang sepertinya lebih spesifik gitu ya yang dialami oleh anak-anak. Kemudian mereka juga lebih peka di satu sisi gitu. Kadang self-diagnose, oh gue mengalami ini nih gitu. Itu gimana caranya menerjemahkannya ke film Mas? Ya, kita harus ketemu orang-orang yang peka dulu ya, yang memang yang kayak bukan sama, cuman pernah gitu misalnya kayak nulisnya kan Jemima bareng sama gue juga, gue punya ide kita tulis bareng, dia juga punya luka yang berhubungan dengan keluarga, luka tulis cepet-cepet, terus kita juga pemain-pemain yang kita pilih segala macam, makanya pemain-pemain juga pemain baru kan, karena supaya belum terkontaminasi sekali dengan tujuan ratingnya seperti apa gitu, masih pure, masih belum banyak ya kan, gue nggak bilang semua yang nggak kreatif, gue butuh nyawa dan hati yang tepat untuk film ini gitu. Memang nggak mudah yang menerjemahkan itu memang, tapi memang elemen-elemen ini semestanya harus ketemu dulu, baru kita bisa menciptakan itu kan, makanya akhirnya tempatnya, lokasinya, semuanya udah sampai ke level itu, sampai yang benar-benar malah. Tapi ada beberapa kejadian yang gue nggak mau sebutin apa ya, akhirnya memang menginspirasikan full gitu, bahwa mungkin backgroundnya gue pakai itu deh, backgroundnya gue pakai ini ya, dia kan udah kejadiannya gini ya. Ketika kita tahu itu happens, kita bikin filmnya nggak bohong-bohong amat. Ketika kita tahu kita nggak bohong, kita nggak sibuk untuk berbohong, karena kita tinggal ngerekam aja kan. Ibaratnya kalau menggelar lagi peristiwa itu, merecreate lagi, menciptakan kembali peristiwa itu, kita rekam, nggak bohong. Tinggal pemainnya harus make sure bisa dipercaya actingnya dan situasinya. Karena kita kan ibaratnya merekayasa peristiwa untuk orang percaya. Itu kunci kita. Tapi yang kita pakai harus yang benar-benar kejadian nyata yang kita pakai. Jadi kita nggak mengada-ngada. Takutnya kan kalau terlalu mengada-ngada kan berarti kita harus mengimajinasikan itu kan. Itu kan lebih sulit. Nah, gimana para bintang baru ini yang kalau menurut Mas itu masih bisa dibentuk begitu ya, kurang lebih kalau saya simpulkan, itu bisa menyampaikan message dan sensitivitas yang sama dengan Mas Rudi? Kita tuh pakai sistem namanya simulasi, itu bukan reading lagi. Reading itu jadi kalau ketika udah skrip itu keluar dari departemen gitu, skrip gitu, itu kan kertas ya. Apapun tulisan bagus apapun itu hanya tulisan di atas kertas. Itu nggak ada artinya kalau nggak dikasih nyawa. Si A melakukan ini ya tulisan doang. Nah pas sudah ada, kita tahu yang main siapa, udah kita casting, kita bongkar lagi. Itu kan cuma semesta yang kita ciptakan di tulisan. Nggak mungkin bisa sama orang kita nggak tahu dia ngomongnya bener apa nggak. Kalau kayak gini kalimatnya bisa bagus tapi di menurut dia bagus apa enggak kan kita nggak pernah tahu, ya kan? Atau sebaliknya, ini bagus, harusnya bagus tapi actingnya bener apa enggak untuk yang tipe yang ini gitu kan. Kan kayak pemain bola, lu bisa back yang jago tapi belum tentu cocok kalau back ini main sama back yang sebelah sini yang gini, atau umpannya belum tentu, kan tergantung kan gitu. Simulasi itu menuntut kita, memancing kita untuk akhirnya ketika kita bongkar tulisan itu, kita misalnya ini, misalnya Mas pemainnya ya, ini peristiwanya ini ya, kan si ini nih. Nah coba lu bikin adegan, lu bikin peristiwa ini, selalu maunya gimana, ngomongnya gimana, rekam, nanti gue playback ke gue, nanti gue lihat. Nah kalau ini pas gue lihat terus misalnya, oh ini bagus nih, ini oke nih. Kadang-kadang kita malah melihat magic kan. Oh ini asik, mau kepikiran nih kayak gini. Ya kan? Nah, ada yang bisa write from the dialogue di ini, ada yang mereka harus ciptakan juga. Nah, itu otomatis simulasi setiap hari itu akhirnya menggali akhirnya. Mana yang mungkin, mana yang enggak, mana yang pas, mana yang enggak terhadap karakter-karakter tersebut dan peristiwa yang kita ciptakan. Jadi jangan sampai kita kan sebenarnya kalau jadi filmmaker itu playing God ya. Kita menjadi Tuhan yang menciptakan orang lahir, ada peristiwa ini dia melalui ini kan. Tapi jangan sampai kita nggak paham karakter yang kita ciptakan bahwa ini orangnya begini nih, karena dia dulu begini nih, sehingga dia mengambil keputusan A, pada yang B yang diambil, karena dia orangnya begini ngambil apa. Jangan sampai kita ngambil A tapi kita kasih peristiwa yang B,
Karena kita sebagai penulis pengen naruh dong, gue pengen ada peristiwa ini gue pengen ada ini Gak bisa orang dia larinya ke kiri kok keluar dari gang. Kenapa? Ya dia sedang lewat Cilandak orangnya. Gak bisa dilihat kemana. Kalau mau kejahatan. Bukan tipe dia. Terus gue gak kayak gitu. Dia kayak gue kenal sama lo. Oh dia orangnya gitu. Gue kasih 500.000 di depan juga kalau dia gak nolong, dia gak nyolong. Dia gak nolong. Karena gue tau lo banget orangnya gak nyolong. Nah gue dengan kita simulasi kayak gitu, itu otomatis si pemain akan menggali ulang dengan dalam karakternya itu levelnya seberapa. Sampai sisi tergelap mereka, reaksi-reaksi terhadap kalau misalnya di luar skrip misalnya, oh ada itu berarti ini gini dong, nggak mungkin dia gitu mas. Nah dia orangnya gini, dia nggak mungkin begitu lah. Jadi reaksi-reaksi umum dia sebagai manusia dia udah tahu, karena dia tahu dirinya. Dia nggak sibuk lagi kasih PR, tadi ini ya research-nya, wawancara ya, kayak dikerjain aja kan tuh hari ini. Tapi sistem kita yang membuat akhirnya itu otomatis bisa digali jadi nggak 2 kali kerja. Nah, gue kan di presentasi, pas di presentasi gue playback, gue udah berperan sebagai penonton, udah bukan sutradara lagi. Nah, asik nih. Ya, ada satu karakter yang gue gak nyangka malah mereka ngasihnya ke situ levelnya. Ada karakter Maya yang gue gak nyangka dia akan masuk ke level itu, menciptakan karakternya dan menggalinya. Wah ini dahsyat. Ini udah langsung berubah semua. Habis dia, pas dia menemukan ini, berarti peristiwa ini nggak works, berubah ini. Karena yang ini yang benar. Yang gue tulis juga berubah. Yang gue tulis juga berubah. Jadi development itu terus berjalan. Itulah R&D yang benar. The whole process is R&D. Sehingga pas syuting kita have the final thing. Nah itu yang gue simulasiin itu. Itu kemudian gue edit lagi utuh semua yang video simulasi. Sehingga menjadi the demo version of the movie. Lengkap. Udah ketahuan tuh emosinya nyampe apa nggak di situ. Lo udah nggak perlu tahu. Jadi kalau ibaratnya kalau invest udah ketahuan bakal ada emosi apa nggak filmnya. Cuman dalam skala yang lebih kecil karena kita main di sini doang kan. Tapi kalau gue lari di gang ya gang ini gue ambil, gue lari di situ mereka. Terus gue edit ya prototype istilahnya, prototype of the whole thing, kelihatan tuh kurang apa yang segala macam. Itu pun 3 bulan itu syuting 2 minggu udah dadal. Itu pun masih berkembang dikit lagi karena kan pas on the location juga kita ada magic lain kan. Itu tetap gue bilang sama kru juga gini, ada hujan shoot ya, kenapa? Itu mahal dari Tuhan itu. Scene hujan, so we have to be ready ketika hujan. Bahwa adegan hujan itu kita ambil aja. Gue lebarin, kenapa ya? Kita kan nggak bohong, hujan beneran kok. Gitu. Oh, kayak gambir gitu kan, repot juga kan, cuma bagi seberapa gitu kan. Jadi buat gue, yang dari Tuhan itu harus kita manfaatkan justru. Jangan kita hindari, malah nggak jadi syuting apa-apa. Tapi itu sih yang kita lihat juga dari film-film Mas Rudi ya. Maksudnya, kenapa juga merekrut pemain-pemain yang tergolong baru sebenarnya karena mungkin menunggu the purest moment gitu ya dari apa yang mereka rasakan. Iya karena gini Mas, kalau melihat film-film Mas Rudi kan banyak yang menjadi film pertama dari para aktornya gitu ya. Tapi mungkin yang dikejar sama Mas Rudi adalah tadi momen-momen itu, magic yang tidak bisa dibayangkan oleh penulisnya, oleh sutradaranya gitu. Tapi kenapa ngejar ke situ Mas? Maksudnya di antara godaan the big numbers followers dan lain-lain itu. Big name. Mengemaskan juga dari sekeliling gue, katanya lo mau kayak gini lo miskin mulu lo bilang. Itu menurut gue panggilan. Setiap saudara punya panggilan. Itu panggilan gue sebagai manusia. Gue menjadi pintu buat orang-orang itu. Menurut gue ya. Karena sampai umur 53, tahun ke-25 di film, gue masih menggelisahkan itu soalnya. Orang lain kan udah yang aman aja lah, yang aman aja. Kok gue malah enggak, makanya gue gak aman-aman itu gue juga mikir kan kalau gini gue apa gak kayaknya gitu karena kan itu susah dijual kayak gitu kan. Tapi kan gue juga bisa mengombay sebenarnya yang lama. Ini kan juga ada yang lama juga kombinasi biasa sama saling belajar kan gitu. Tapi menurut gue memang itu panggilan setiap manusia. Jadi lo sebagai saudara, lo sebagai wartawan atau sebagai podcaster ya, kan banyak yang kayak lo. Tapi panggilan lu sebagai manusia itu kan masing-masing beda. Yang orang yang kerja 9 to 5, masa semuanya sama perannya di dunia karena ya kita mau kerja 9 to 5 buat menafkahi keluarga. No, mencari nafkah itu kan kodrat lu sebagai manusia. Peran lo more than that as a human. Ya kan, nah, gue juga gitu. Saudara ya semua juga bisa jadi saudara, apa banyak lagi. Tapi peran gue adalah mungkin menjadi pintu buat mereka yang membutuhkan kesempatan pertama. Yang di luar sana mungkin berat untuk mengambil mereka. Ya harus ada orang kayak gue juga mungkin. Nanti mungkin akan lebih banyak kayak gue gitu. Tapi di satu sisi juga gue pengen juga mengangkat, bahkan gue yang udah tenggelam dan dianggap gak laku juga apa pengen lagi. Jadi memang mungkin memang itu peran gue di dunia, bahwa lewat film gue selain menyampaikan kegelisahan kita,
tapi juga menjadi pintu buat mereka. Atau memberikan kepercayaan lebih ya untuk. Karena at the end of the day ternyata gue concern about manpower. Jadi gue seneng tuh emang ngelatih, gue seneng tuh mendidik, gue seneng, lelah memang, tapi seneng loh kata temen gue. Mana ingat lo aja kagak mereka? Ya iya kan, memang nggak semua bisa ingat gue kan kadang-kadang. Aduh, pengen nanya namanya siapa? Enggak, kita kan juga nggak mau mereka ingat kan sebenarnya. Masuk kita, udah lah, gue nanti ingat gue ya. Ya kan nggak juga lah, ya kan? Wah dikasih duit kadang nggak ingat kan? Apalagi cuma ilmu gitu loh. Memang ada kepuasan batin aja yang gue mungkin bisa ngomong ke anak gue babat ya. Aku pamerin juga. Oh, pamerin dia nggak sosok ngakuin dia nggak ngakuin itu malu juga gitu kan. Tapi banyak yang kasih nama gue juga gitu loh, bahwa Tuhan nggak ingat Mas Budi juga dia. Gue nggak bisa diingat kok. Tapi emang gue emang begini, mau gimana? Gue akan selalu akan mengembangkan dan mendidik. Kenapa? Kalau nggak siapa? Ya mereka enggak kok. Nah makanya akhirnya gue bikin PH sendiri ini, Rexcorp ini. Karena PH ini adalah tujuannya memang supaya bisa menampung kegelisahan kita, membuat film yang kita mau bikin yang mungkin industri tidak memberikan kesempatan film kayak gini dibikin. Tapi itu, sorry, saya masuk. Pengen kayak A24 itu. Iya. Pengennya film-film yang bodoh amat gue mau bikin ini selalu. Memang butuh waktu, tapi mereka mungkin lebih pintar daripada gue secara manajemen, makanya cepat 7 tahun. Langsung cepet, tadi kan distributor doang. Tapi gue pengen kayak mereka yang bikin film yang menurut gue mau layak disampaikan, tapi banyak aja dan nggak usah harus selalu box office atau nggak harus kunci suksesnya nggak harus selalu 1 juta penonton, mungkin kan ada yang dulu oke 200 ribu penonton dan dari modal bikin lagi gitu. Tapi itu artinya berangkat dari kekecewaan Mas Rudi. Bukan kekecewaan, memang itu tadi gue bilang masing-masing orang itu kan ada yang ada gairahnya gitu ya. Gairah gue tuh emang begitu. Kalau lo perhatiin film gue dari tahun 2000 dan jatuh lah 99 lah ya. Itu ya 2000 sih sebenarnya, tapi bikinnya gue 99 kan, makanya 25 tahun. Nggak pernah ada yang sama langsung. Dan jatuh oke, itu ADC. Itu kan sebenarnya kan Mira waktu itu kan mau remake dan jatuh. Cuman dan jatuh waktu itu udah secara rights gue udah sempat keluar VCD, jadi dia nggak bisa bikin ADC. Dari ADC orang berharap gue bikin ADC dan ada ADC atau seperti ADC, gue bikin Mengejar Matahari. Di Mengejar Matahari yang cowok sama macam gue bikin tentang dia. Habis itu mendadak dangdut nggak tahun yang completely different lagi. Ya kan? Habis itu Mengejar Mas-Mas, tiba-tiba horor, dicekal pula, Pocong 1, Pocong 2 sukses. Habis itu suruh bikin horor, gue bikin beberapa horor tapi gak pakai hati, hancur, ya kan? Terus habis itu tiba-tiba gue bikin film anak-anak, udah dalam 2, bikin 5 elang. Maksudnya itu hal-hal yang kemudian saya patah film polisi yang orang nggak mungkin bikin misalnya kan. Itu buat gue berkah. Buat orang, gue bunuh diri sebenarnya. Lu udah tahu bagusnya di situ, lu stay. Kan brand lo di situ, gue bilang. Gue ADC kan sukses pas my early karir gue awal. Kalau gue nggak nyoba bikin ini, gue rugi amat gue. Kan gue belum eksplor, belum siap lengkap. Sebagai filmmaker kan belum lengkap. Pas ADC suksesnya iya, tapi ini justru the beginning buat gue supaya gue bisa eksplor macam-macam. Kalau tiba-tiba gue bikin yang begitu terus, ya selesai gue langsung nggak upgrade lah. Makanya gue bikin yang belum tentu bisa. Kayak tentang dia tuh gue nge-blocking HI supaya gue tutup karena gue mau surrealisme kan. Si itu dalam mimpi, si Giwi Malam. Gue suruh tutup mana? Mungkin gue bikin kalau di film-film yang biasa. Ya kan? Maksud gue tuh ada hal-hal yang gue pengen coba, bisa nggak ya? Kita menjalan self gitu. Film anak-anak, paling ngeri gue ngedari anak-anak, orang gue emosional orangnya kok. Iya kan? Tapi gue harus challenge myself gitu. Bisa lu anak-anak? Itu nggak bisa dimarahin. Iya kan? Kayak gitu-gitu. Tapi selalu berhubungan sama yang muda-muda sih. Bukan muda-muda, saya baru-baru. Jadi pertanyaan buat kita ya, 25 tahun tuh Rudi Sudjarwo yang mana ini akhirnya? Lengkap dengan kesalahan-kesalahannya sebagai manusia. Itulah 25 tahun gue yang ini. Dan itu ada di film ini? Ya, jadi memang kesalahan-kesalahan gue sebagai manusia, sebagai Rudi Sudjarwo yang manusia nih ya, yang ya cukup tidak terang lah ibaratnya ya. Pernah kehilangan semua, pernah menghancurkan hidup orang juga, pernah nginjek orang juga in a way of kesetiaan dan lain-lain segala macam, ataupun sebagai laki dan sebagai bapak dan semuanya hancur-hancur udah. Kemudian juga sebagai filmmaker juga keputusan gue yang salah dan segala macam itu gue rangkai semua sehingga menjadi satu kesatuan bahwa kayaknya gue yang ini adalah untuk ini dan begini caranya. Itulah film yang ke-25 gue. Memang spiritual perjalanannya, memang perjalanan spiritual sebenarnya. Berarti itu yang menyebabkan juga film ini akhirnya rasa mirip dengan Bintang Jatuh.
Sepertinya iya. Jadi gini. Nah, Karena rasanya Betul, tuh betul. trailernya kan rasanya tuh sama gitu. di akhir hari, di akhir hari ketika lu sudah berkarya puluhan tahun di industri, ternyata yang paling nikmat adalah your first movie, film pertama. Kenapa? You don't care. Yeah. Lu nggak peduli what people say, man. Lu nggak peduli lu mau bilang bagus, laku kayak gak asik kayak I don't care. It's my movie, my money, so what? Itu yang gue mau, ini gue lakukan. Gitu loh. My movie, my money, my way. Oh, udah gitu. Ternyata itu lebih penting gitu loh. Kan, dan gue nggak kejebak dengan hal-hal yang kata orang ini, kata orang ini, kata orang ini. Kan udah 53 tahun juga. It's what's good for you dan memang memuaskan buat lo gitu akhirnya yang menurut gue harus kita capai. Karena kita nggak mungkin membuat orang semua happy. Pas untuk kompilasi dari kesalahan-kesalahan mas. Oh nggak apa. Karena menurut gue kita paling bisa belajar dari salah. Dari sukses nggak bisa. Belajar apa dari sukses? Lo ngerayain iya. Kita bisa belajar. Iya jangan kesalahan jangan kebanyakan kayak itu juga. Karena kalau gue kan harus 2 kali salah baru benar orang ada sekali salah apa gitu. Kalau gue nggak harus berkali-kali baru oh iya ya. Pas udah berkali-kali salah baru sadar gitu bahwa itu salah gitu. Emang gue jeleknya di situ. Maksudnya sepanjang 25 tahun paling tidak kami sebagai penonton film melihatnya Mas Rudi ini lebih sering mengambil tema yang rasanya dekat dengan masyarakat gitu apalagi kalangan menengah yang saya nggak tahu dari obrolan kita saya akhirnya menangkap jangan-jangan Mas Rudi memang pengen ngambil proximity itu dengan penonton atau sebetulnya hanya keresahan. Gue juga aneh tuh. Jadi gini, secara lingkaran sosial kan sebenarnya tidak gue nggak ada di situ ya. Saya nggak menengah ke bawah kan gue bukan punya tapi nggak. Maksudnya kita bicara lingkungan itu kan sebenarnya nggak dekat sama gue karena gue tiap harinya kan di sini gitu ya. Tapi yang ini malah menurut gue udah nggak terlalu menarik untuk gue angkat. Nggak tahu kenapa gue nggak ada ketertarikan untuk mengangkat yang gue pernah tahu yang kayak gini. Gue malah tertarik yang kayak gitu misalnya. Sesimpel ini aja deh. Wah gue syuting liga itu nggak perlu gue dress lagi. Artistik udah bagus kan. Yeah. Jadi gini, kayaknya gini tipe gue tuh. Gue orangnya nggak mau ribet ya. Jadi itu ada bagusnya jeleknya. Ya, jeleknya tuh karena ya nggak mau ribet. Bagusnya adalah gue lebih milih yang depan mata udah real. Karena menurut gue kalau udah real ya gue nggak perlu tadi itu nggak perlu bohong banyak. Udah real, tempatnya mau begitu ya begitu udah. Kulturnya langsung keangkat di situ. Lingkungan situ keangkat, kulturnya langsung keangkat, habitnya semuanya udah keangkat tanpa gue ubah apa-apa. Tapi kalau yang modern seperti ini dan yang menengah ke atas itu udah ada style, udah ada taste. Kembali ke kemurnian itu, the karakter yang living in that place dan tempat ini tuh susah untuk kita baca tuh malah. Ya kalau kita di sosial yang ini kan juga yang susah membaca orang. Ketawa lo dan pelukan, bro gimana? Sulit, kan? Ketawa karir ya. Kalau gitu maksudnya, gila lo keren banget, bener apa nggak keren? Kita nggak tahu juga. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung Ngobrol santai di podcast. Yeay!